Pak Nur, saya Oke, jadi Pak Tot. kucing ya, langsung ya. Oke, Ya, kasusnya di sini, saya itu, eee, habis mendapatkan teguran dari Pak Kepala Sekolah tadi kasusnya. Ya, mungkin tak tampilkan PPT-nya ya, Pak. ya Pak. Sudah munculkah? Ya, sudah. Oke, sudah muncul. Ya, kasusnya ini Pak Nur, rekan Anda bercerita jika, dia itu berusaha mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Hmm. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku pegangan guru. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku pegangan. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, kita lanjut nih. Ini tak Oke, hentikan siap. dulu ya, Pak. Ya. Ya. Tok, 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 tok. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, ya gimana Pak Toto? Eh, mohon izin Pak Nur. Apakah Pak Nur ada waktu sebentar? Iya, Pak Toto, silahkan. Kebetulan sekarang saya sedang tidak ada jam mengajar. Begini Pak Nur, saya mau bercerita eh, tentang apa yang saya alami tadi Pak Nur ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Pak Toto. Apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya tadi? Begini Pak, saya itu baru saja mendapatkan teguran tadi dari Pak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan tadi ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku pegangan guru. Saya mengajar itu dengan memanfaatkan sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku pegangan. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah itu, Pak. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku pegangan guru? Saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Pak. Dan materi yang saya ajarkan, insya Allah sudah saya kuasai itu, Pak. Oh iya. Apa sih kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku pegangan guru? Eh, saya itu merasa lebih bebas, Pak, dalam menyampaikan materi sebagai implementasi dari kurikulum yang baru, Pak, yaitu tentang Merdeka Mengajar itu, Pak. Oh gitu alasannya. Iya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa sih? Oh iya, sumber belajar yang saya gunakan saat mengajar itu salah satunya dari internet itu, Pak. Ada dari internet, ada dari video pembelajaran di YouTube juga, dan ada artikel juga lah itu. Salah satunya itu, Pak. Oh iya. Itu sangat bagus itu. Ya menurut Bapak, apakah menggunakan buku pegangan guru dapat menghambat eksplorasi murid? Hmm, apa ya? Kalau saya pikir penggunaan buku pegangan guru tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid eh, dalam mengeksplorasi materi pembelajaran, Pak.
Oh iya, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik juga gitu Pak. Jadi sekarang apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama, saya akan menghadap Pak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Pak. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya tadi dengan menggunakan buku pegangan guru, video pembelajaran dengan tujuan murid itu dapat mengeksplorasi materi yang mereka kuasai. Itu, Pak. Oh, itu bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan berhasil. Apa sih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Eh, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, sehingga murid dapat menjalankan Merdeka Belajar dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan saya akan membuat murid saya merasa senang dengan kegiatan eksplorasi tentang materi tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun itu, Pak. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Iya, Pak, iya. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya untuk kita sharing-sharing tentang masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Pak. Terima kasih, Pak Nur, atas waktunya. Tadi Ya, sudah sama-sama. membantu saya menyelesaikan masalah ini, Pak Nur. Oke, terima kasih, Ya, Pak Nur. sama-sama Pak. Oke. Ini ada kasus seorang guru sangat memahami keadaan muridnya. Nah, kebetulan di sini namanya Toto. Salah satu muridnya berbakat dalam berpuisi. Ia mendorong Toto untuk mengikuti perlombaan puisi di tingkat kabupaten. Namun, nampaknya si Toto masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, ini kasusnya itu. Oh Hai, iya, Pak. Monggo. ya tak mulai aja ya Pak Toto ya. Iya, langsung saja. Waktunya dulu, Pak. Waktunya 13.51 ya, Pak. Ya, 13.51. Berarti sampai jam 13 14.06. 14.06. Ya. Oke, yuk mulai. Hai Toto, mohon maaf Bapak mengganggu waktu kamu. Begini Toto, Bapak mendengar Toto ditunjuk untuk mengikuti lomba puisi di tingkat kabupaten. Tetapi Bapak lihat Toto kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, Pak. Eh, saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba puisi tingkat kabupaten. Tapi saya masih kurang percaya diri, Pak.
Oh, begitu. Masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Toto kurang percaya diri untuk mengikuti lomba puisi tingkat kabupaten. Iya, Pak, karena saya merasa itu kurang pantas mewakili sekolah, Pak. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi saya gagal, Pak. Jadi saya merasa malu, Pak, sampai saya gagal. Kalau saya sampai gagal untuk kedua kalinya, Pak. Oh, sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Toto. Saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba puisi, kami menunjuk Toto karena Toto itu mempunyai potensi bagus dalam berpuisi. Lah, menurut Toto, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Indonesia? Saya paling suka itu pantun, Pak. Saya juga suka membaca cerpen karena saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan mampu menyampaikan informasi yang baik tentang bahasa Indonesia tadi, Pak. Nah, tuh kan, bagus kemampuan kamu dalam berpuisi. Tadi menyampaikan ada suka membaca pantun, membaca cerpen. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Iya, rencana saya akan menemui guru bahasa Indonesia, Pak, untuk membantu saya membuat puisi yang bagus, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih membaca puisi, mungkin di cerpan cermin, Pak. Kalau tidak ya di kamar mandi lah, biasanya seperti itu. Untuk melatih rasa percaya diri saya, Pak. Selanjutnya saya juga akan mencoba untuk membaca puisi di depan bu guru yang mengajar bahasa Indonesia dan di depan teman-teman supaya saya itu lebih percaya diri, Pak. Nah, dan saya akan mencoba menghilangkan rasa trauma yang dulu pernah saya rasakan saat saya gagal mengikuti lomba yang sama seperti ini, Pak. Wah, bagus sekali itu. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami dulu. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba puisi di tingkat kabupaten? Insya Allah sudah, Pak. Eh, dan saya itu dalam diri saya sudah berbeda dengan yang kemarin itu, Pak. Nggih. Oh Terima kasih iya, nggih, Pak, untuk saran-sarannya tadi, Pak. Sangat membantu saya dan membuat saya itu lebih percaya diri itu, Pak. ya sama-sama Toto. Semoga dalam persiapan lomba nanti lombanya bisa berjalan dengan lancar. Nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya mungkin saya akan berlatih bersungguh-sungguh, Pak, dengan Bu dengan guru bahasa Indonesia tadi dan saya juga mungkin akan berlatih dengan teman-teman saya, eee, yang ada di luar sekolah ini, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar saya untuk menjadi yang terbaik dan membawa nama baik sekolah kita, Pak. Hebat, hebat, hebat. Bapak sangat suka mendengarnya, Toto. Sangat setuju sekali dengan komitmen kamu itu. Ya mudah-mudahan nanti kamu sukses dan bisa jadi juara di lomba tingkat kabupaten besok. Ya, Ini berdoa, amin. mudah-mudahan saya hanya bisa menyupport, memberikan dukungan ke kamu, tetap semangat, berlatih dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Insya Allah nanti prestasi akan diraih dengan yang terbaik.
Amin, nggih. Terima kasih, Pak, atas support, dukungan, serta doanya tadi, Pak, nggih. Terima kasih nggih, Pak Iya, Nur. sama-sama. Selamat Tak Toto. Selamat untuk mengikuti lomba puisi di kabupaten. Oke, siap.